Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat King Sui mengingat batu yang dia dapat sebelumnya, dia memutuskan untuk sekali lagi menempa pedang biduk dengan batu yang. Dengan cara ini, itu akan dapat membantu dirinya meningkatkan kekuatan yang signifikan. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir untuk melakukan ini. Namun kali ini, dia menuju ke dinasti kekuatan ilahi, akan menguntungkan baginya untuk meningkatkan sedikit kekuatannya. Bagaimanapun, dia sendirian di sana. Semuanya akan menjadi sangat buruk jika dia bertemu dengan salah satu kultivator ahli. Kali ini, King Sui sangat bersemangat dan langsung memasuki alam jade immortal. Dia berharap dia bisa membuat pedang biduk berubah menjadi senjata kelas legendaris. Dia sangat menantikannya. Jika dia benar-benar berhasil melakukan itu, kekuatannya akan sekali lagi dapat mengalami peningkatan signifikan lainnya. Dewa Semu, dia bertanya-tanya kekuatan seperti apa yang dianggap telah melangkah ke pintu besar alam Dewa Semu. King Sui memulihkan pikirannya dan mendedikasikan semuanya untuk menempa logam. Dia mencium pedang biduk. Pedang biduk bertindak sebagai jantung pedangnya. Secara bersamaan, itu juga tulang pedangnya. Setelah itu, dia mulai memurnikan batu yang dan mencampurkannya setetes demi setetes ke dalam pedang biduknya. Karena kekuatannya meningkat, kekuatan primordial flame juga meningkat secara signifikan. Dibandingkan sebelumnya, kecepatan dia melelehkan batu yang jauh lebih cepat sekarang. Namun meski begitu, dia masih membutuhkan hampir 49 hari untuk mencairkannya. Dia sudah menggunakan sekitar sepertiga dari batu yang. Sebenarnya, sepertiganya sudah cukup untuk menempa pedang. Namun, saat memadukannya ke dalam pedang biduk, itu hanya memberi tambahan sedikit warna emas pada tepinya. Dari segi ukuran dan ketebalannya, tidak banyak perubahan. Setelah itu, dia mulai memalu dan menyempurnakannya. Saat yang paling penting telah tiba. King Sui berdoa agar itu akan mencapai kelas legendaris. King Sui benar-benar ingin memasuki negara tanpa sadar. Sayangnya, dia lebih sadar daripada siapapun saat ini. Meskipun dia mengabdikan seluruh pikirannya untuk melebur pedang, dia mendapati dirinya tidak dapat memasuki keadaan tanpa sadar. Tiba-tiba, King Sui merasakan sakit di tangannya. Sebelumnya, dia tidak memasuki keadaan tanpa sadar, tetapi tiba-tiba perhatiannya teralihkan. Dia menundukkan kepalanya dan untuk beberapa alasan, menemukan tangannya telah dipotong oleh pedang biduk. Jatuh demi tetes, darah segarnya menetes ke pedang biduk. Awalnya, luka kecil semacam ini akan bisa beregenerasi sendiri dengan sangat cepat. Oleh karena itu, King Sui tidak terlalu peduli tentang itu. Dia terus memalu dan menciumnya. Pada saat ini, dia tidak mampu lagi memiliki gangguan atau membiarkan dirinya melakukan hal lain. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Yang membuat King Sui merasa sedikit kesal adalah luka kecil itu tidak benar-benar pulih. Dia tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan aura di pedang. Terlepas dari apapun alasannya, King Sui masih merasa sangat aneh tentang itu. Dia masih bisa kehilangan sedikit darah ini. Selain itu, darah ini sudah menyatu dengan pedang biduk. Ini adalah darahnya sendiri yang mengandung garis darah emas valet. Saat menempa senjata, ada metode yang dikenal sebagai pengorbanan darah. King Sui tahu bahwa ada dua jenis pengorbanan darah. Jenis pertama dikenal sebagai korban kematian. Semacam pengorbanan darah di mana pandai besi menggunakan hidupnya sendiri sebagai ganti biayanya. Jenis senjata ini biasanya senjata pembunuh. Senjata pembunuh memiliki niat membunuh yang sangat kuat serta kebencian. Biasanya, orang yang menggunakan pedang semacam ini tidak akan berakhir dengan baik.
Jenis lain dari pengorbanan darah adalah dengan menggunakan esensi darahnya sendiri sebagai panduan untuk meningkatkan pemahaman bersama senjatanya, atau bahkan mengubahnya menjadi pedang spiritual. Pedang spiritual secara alami adalah pedang yang dapat berkomunikasi secara mental. Ia bahkan akan memiliki sedikit pemikirannya sendiri, mendapatkan kesadaran. Oleh karena itu, kekuatan King Sui akan dapat meningkat secara signifikan. King Sui langsung muncul dengan banyak pemikiran di benaknya. Tetapi dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk memikirkan hal ini. Dia dengan cepat fokus sekali lagi dan terus menempa. Jatuh demi tetes, dia perlahan kehilangan darahnya. Meskipun satu tetes tidak banyak, dia tetap tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. King Sui menyadari bahwa dia sekarang sudah kehilangan banyak darah. Namun, dia sudah berada pada tahap di mana tidak mungkin baginya untuk berhenti. Jika dia bertaruh, dia mungkin bisa berakhir dengan pedang spiritual. Dengan begitu, dia bisa menjadi lebih kuat. Itu bahkan mungkin memberikan bantuan besar saat dia mencoba menerobos ke lapisan surgawi ke-8. King Sui mengatupkan giginya dan berkata dalam benaknya untuk bertahan sedikit lebih lama dan hanya memikirkan rencana cadangan begitu dia mencapai batasnya. Dengan begitu, setidaknya dia tidak akan menyesal meski gagal. King Sui, yang wajahnya tampak sangat pucat, mengatupkan giginya dan bertahan dengan pahit. Dia sudah mencapai batasnya. Jika ini terus berlanjut, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah memakan beberapa tanaman obat yang dapat membantu untuk tetap hidup. Bahkan jika dia memakannya, dia tidak akan bisa segera mengisi darahnya. Pada saat itu, King Sui merasa tercengang saat cahaya menyilaukan yang kuat menyerangnya. Cahaya terang muncul di atas pedang biduk. Ini berarti prosesnya sukses. Selanjutnya, pedang biduk juga menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu hanya berhenti ketika ukurannya sebesar jari kecil. Itu bersinar emas dan tepat di tengah, ada pola bunga tanpa hiasan dan sederhana yang terlihat sangat indah dan cerdik. Itu segera masuk ke dalam dantian King Sui. Sayangnya, King Sui sekarang pingsan. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat beberapa perubahan. Setelah pedang biduk kecil memasuki dantian King Sui, itu mulai perlahan-lahan memelihara meridiannya untuk memulihkan ki dan darahnya. Setelah sekitar 8 jam, King Sui bangun. Meskipun saat ini, tubuhnya masih terasa sangat lemah, dia sudah merasa jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dia segera pergi untuk melihat pedang biduk hanya untuk menemukan bahwa pedang itu telah lenyap sama sekali. King Sui merasa aneh tetapi saat bertanya-tanya kemana pedang biduk pergi, alam bawah sadarnya memberitahunya bahwa pedang biduk sudah ada di dalam dantiannya. Awalnya, King Sui sudah sangat terkejut dengan ini. Dia dengan cepat mengintip ke dalam dan mendapat kejutan lain dalam hidupnya. Sekarang, di dalam dantiannya, pelet emas terletak di tengah. Gunung 9 benua ada di sebelah kiri sedangkan pelet 7 warna ada di sebelah kanan. Namun, di bawah golden pellet, ada pedang biduk. Ujung pedangnya mengarah ke depan. Pedang spiritual. Dia benar-benar mendapatkan pedang spiritual untuk dirinya sendiri. King Sui merasa sulit untuk percaya. Pedang spiritual adalah keberadaan mistik. Kemampuan terkuatnya adalah mampu berkomunikasi secara telepati. Ia berbagi pemikiran yang sama dengan tuannya, dan mereka dapat berkomunikasi secara telepati. Senjata ilahi yang legendaris adalah senjata semacam ini. Hanya saja senjata ilahi jauh lebih kuat dari senjata spiritual. Namun, meskipun demikian, senjata spiritual juga memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi senjata ilahi, tetapi kemungkinan itu terjadi cukup kecil. Terlepas dari kemungkinannya, King Sui masih merasa sangat bahagia. Senjata spiritual hampir setara dengan senjata kelas legendaris. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa senjata spiritual berada di kelas legendaris. Namun, itu adalah senjata kelas legendaris yang bisa matang. Itu seperti terakhir kali ketika dia membantu putri ketujuh menempa pedang 9 yang. Itu sejauh yang bisa dilakukan. Itu akan tetap di level itu secara permanen sampai hancur.
Tapi tentu saja, senjata kelas legendaris bukanlah sesuatu yang mudah pecah. Namun, pedang spiritual King Sui mampu tumbuh. Begitu waktunya tepat dan syaratnya terpenuhi, kekuatannya akan bertambah. Berbicara tentang kekuatan, King Sui dengan cepat melihat ke arahnya. Sampai sekarang, dia masih belum tahu apa kekuatan pedang biduk saat ini. Pedang biduk, senjata spiritual. Dilebur dengan Blood Essence, terhubung dengan pikiran pemiliknya. Itu bisa meningkatkan kekuatan mentah pengguna 10 kali lipat dan energi roh 3 kali lipat. Ada kemungkinan 10% bahwa kekuatan serangan akan berlipat ganda. Jumlah konsumsi saat menggunakan teknik pertempuran apapun akan dikurangi setengahnya. Itu tidak perlu dipegang. Bahkan akan ada peningkatan kekuatan bahkan jika Anda menggunakan senjata lain. Pengguna bisa memadatkan pedang dengan kinyah. Dia juga bisa menyerang langsung dengan tangan kosong. Untuk saat ini, pedang biduk tidak bisa meninggalkan Dantian. King Sui merasa sangat bersemangat. Senjata spiritual juga dibagi menjadi 2 kelompok. Yang satu bisa matang, dan satunya lagi yang tidak bisa. Yang terakhir berarti senjata itu akan tetap seperti semula. Di sisi lain, yang pertama memiliki sedikit harapan untuk menjadi senjata ilahi. Ada harapan besar bahwa kekuatannya akan tumbuh kembali. Kali ini, King Sui sekali lagi berhasil meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Kekuatan fisiknya telah mencapai hampir 1900 matahari. Saat menggunakan Gunung 9 Benua, bisa mencapai hampir 3800 matahari. Jika dia menggabungkannya dengan pengurangan kekuatan yang diberikan oleh Vajra Subdues Demon dan Emperor's Ki, dia akan dapat segera mendorong kembali prajurit ahli dengan kekuatan senilai sekitar 5000 matahari dengan 9 benua gunung ke titik yang tidak bisa mereka tolak. Selanjutnya, energi rohnya juga menjadi lebih menakutkan. Ketika dia melepaskan Seal of Rock, dia akan mampu mencapai kekuatan yang bernilai lebih dari 5300 matahari. Bahkan jika dia secara acak menggunakan Primordial Flame Dragon Whip, dia juga akan memiliki kekuatan mendekati 2700 matahari. Kemampuan mengontrolnya bahkan lebih menakutkan. Hanya pedang spiritual sudah bisa mendorongnya sampai ke puncaknya. Sekarang ada lebih sedikit orang di benua barat yang mampu menjebaknya. King Sui menyadari bahwa tidak hanya kemampuan pedang spiritual untuk menggandakan kecakapan serangannya tidak meningkat, itu bahkan berkurang menjadi 10%. Namun, King Sui tidak merasa tidak bahagia, dia bahkan merasa senang ketika mempelajarinya. Alasannya adalah karena sekarang, dia merasa kemungkinan 10% pasti lebih akurat. Bahkan, ini mungkin memiliki peluang pros yang lebih tinggi dari 20% sebelumnya. 10%. Kesempatan 10% berarti bahwa setiap 10 kali dia melepaskan serangan, salah satu dari mereka akan memiliki kesempatan untuk menggandakan kekuatan. Hanya butuh sekejap bagi para ahli untuk bertukar pukulan 10 kali. Karenanya, 10% masih merupakan sesuatu yang sangat menakutkan. Jika kesempatan ini dipenuhi, serangan energi roh King Sui masih akan sangat menakutkan. Bahkan jika dia tidak menggunakan Seal of Rock, itu masih akan mengandung kekuatan senilai 5000 matahari dan lebih banyak lagi. Jika King Sui bertemu dengan 10 pria tua dari sebelumnya dengan kekuatannya saat ini, dia akan bisa menghancurkan mereka. Pedang spiritual. Pedang spiritual yang bisa tumbuh. Itu setara dengan menjadi senjata ilahi palsu. Saat King Sui melihat ramuan obat dalam alam Valet Jade Immortal, dia berharap dia bisa memperbaiki pil 3 yang, atau bahkan pil 4 yang, sedini mungkin. Di masa depan, jika dia memiliki niat untuk menuju ke 3 benua lain, dia masih perlu mengandalkan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Yang paling penting, dia harus menerobos ke lapisan surgawi ke-8. King Sui sudah berdiri di kaki gunung lapisan surgawi ke-8. Namun, itu adalah gunung tinggi yang menembus langit. Itu sangat tajam sehingga tidak ada kemiringan sedikit pun di sepanjang jalan. Bagaimana orang normal bisa mendaki gunung? Dalam waktu 2 bulan,
King Sui akhirnya berhasil memasuki wilayah dinasti kekuatan ilahi dengan efek langkah 9 benua, serta kemampuan terbang gajah naga skala emas. Mungkin karena letaknya di dekat daerah berbahaya dan terpencil di separuh lain benua barat, budaya di sini relatif lebih kuno. Dinasti Divine Might sangat berangin dan memiliki banyak salju. Sebagai perbandingan, kualitas cuaca di sini sedikit lebih buruk, tetapi udara di sini masih segar. Lebih jauh, 4 musim di sini dibedakan dengan sangat jelas. Sekali lagi, dia tiba di tempat asing sendirian. Namun kali ini, King Sui datang dengan harapan dan harapan. Alasannya adalah ada seorang wanita di sini yang dia kenal. Dia berharap bisa melihatnya lebih awal. Pada saat King Sui tiba di Divine Might Dynasty, dia berharap bisa langsung bertemu di Chen. Seolah-olah dia tidak bisa menunggu bahkan sedetik pun. Dia mencoba yang terbaik untuk menghirup udara untuk menenangkan dirinya. Dia tidak tahu tempat apa ini. Bagaimanapun, tempat ini sangat ramai. Ada arus orang terus-menerus di sepanjang jalan. King Sui juga tidak merasa ragu-ragu. Dia tidak merasa kedinginan, dia juga tidak akan kelaparan atau diintimidasi oleh orang lain. Bahkan, dia merasa cukup santai di sini. Sekte di Chen berada disebut sekte teratai. Dia tidak tahu bagaimana sekte teratai itu, dia juga tidak tahu di mana itu. Dia sudah bertanya kepada banyak orang di sepanjang jalan. Dia bahkan membayar mereka dengan uang untuk menanyakannya. Meski demikian, usahanya masih berakhir dengan kegagalan. Ada beberapa orang yang secara acak menunjuk ke arah saat menerima uang. Meskipun King Sui tidak menuju ke arah tersebut, dia masih tahu bahwa itu palsu. Mereka melakukannya hanya demi uang. Sepertinya orang-orang di bawah tidak menyadari keberadaan sekte teratai. Dunia tidak terbatas. Satu sekte kecil tidak akan begitu terlihat. Bahkan jika mereka telah mendengarnya, itu tetap tidak berguna. Bagi mereka, itu hanya akan menjadi sesuatu yang ada dalam legenda. Bagaimana mereka tahu tentang lokasinya? Itu terlalu besar. King Sui memutuskan untuk menuju ke kota kekaisaran. Di dalam kota kekaisaran, ada individu-individu berbakat yang bersembunyi. Sebagai perbandingan, segalanya akan lebih mudah baginya. Kali ini, King Sui segera membuat beberapa pertanyaan tentang arah ke kota kekaisaran. Dia tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk menanyakannya dari beberapa warrior. Dia hanya menggunakan efek langkah 9 benua untuk melakukan perjalanan ke arah menuju kota kekaisaran. Begitu dia mendapat jawaban bulat dari masing-masing. Dinasti kekuatan ilahi sangat besar, tetapi bahkan ada dinasti tingkat rendah yang berada di bawah kendali mereka. Awalnya, King Sui sudah merasa bahwa dinasti Yu Agung sudah sangat besar. Tapi dibandingkan dengan Divine Might Dynasty, ukurannya terlalu jauh. Di sini musim dingin. Pada saat dia tiba di kota kekaisaran, langit sudah dipenuhi kepingan salju. King Sui lebih suka turun salju daripada hujan. Dengan salju di mana-mana, seluruh tempat menjadi putih dengan salju menutupi tanah dan pinus dengan sangat cepat. King Sui berdiri di tanah salju dan membiarkan kepingan salju mendarat di atasnya. Dia merasa sangat tenang, tenang seperti air dalam. Meski sudah turun salju, masih banyak orang di sepanjang jalan. Nyatanya, tampaknya ada lebih banyak orang dari biasanya. Tiba-tiba, ada keributan di depan. Sekelompok orang berjalan menuju ke arah di mana King Sui berada. Orang-orang ini mengenakan pakaian mewah. Hanya dengan satu pandangan, orang sudah tahu bahwa mereka adalah murid dari klan kaya. Mereka semua adalah anak muda. Setidaknya berdasarkan penampilan mereka, mereka terlihat sangat muda. Pada saat King Sui melihat orang itu juga sepertinya menatapnya kembali. Sangat cepat, dia sudah berjalan ke arahnya. Orang yang memimpin adalah seorang wanita berpenampilan pintar yang mengenakan mantel bulu rubah. King Sui sudah menganggapnya agak akrab saat pertama kali melihatnya. "Mengapa Anda berada di Divine Might Dynasty?" Ucap wanita itu tampak terkejut saat melihat King Sui. "Huiya," ucap King Sui, dia merasa bahwa dia agak buruk dalam mengenali orang. Biasanya,
Begitu seorang wanita berganti pakaian baru dan memakai jenis riasan baru, akan sangat menghabiskan energi untuk mencoba dan mengenali mereka. Kau masih mengingatku. Ini bagus. Karena Anda di sini, biarkan saya melakukan penghormatan dan memperlakukan Anda. Ucap Huiya tampaknya sangat senang. Ada pesona rubah samar di antara alisnya. Namun, itu juga terasa tidak bersalah. Apakah kamu masih berhubungan dengannya? King Sui sedang berbicara tentang Tian Jiange. Dia hanya tahu bahwa dia berbagi hubungan yang luar biasa dengan Tian Jiange. Dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka sampai sekarang. Tentu saja, dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan menikah dengan saya ketika dia lebih mampu. Ucap Huiya memandang King Sui dan tersenyum. Oh, jangan khawatir tentang itu. Dia pasti bisa meraih banyak hal. Ucap King Sui tersenyum dan menjawab, ayo pergi, biarkan aku membawamu berkeliling. Kakak iya, siapa dia? Dia tampak begitu asing. Ucap pria muda di samping Huiya bertanya. Seorang teman dari jauh. Dia sangat kuat. Huiya menjawabnya dengan santai. Oh, jika kamu adalah teman Sister Ya, itu berarti kamu juga teman kami. Ayo pergi dan jalan-jalan bersama. Dengan cara ini, segalanya akan lebih hidup. Jelas bahwa Huiya adalah bos mereka. Di antara 12 orang termasuk Huiya, hanya ada 4 perempuan. King Sui cukup banyak memahami beberapa masalah saat mereka berada di jalan. Meskipun itu adalah kota kaisar, itu terlalu luas. Selain keluarga kerajaan, ada juga banyak klan bangsawan yang hebat. Dengan semua kekuatan ini bersatu, bahkan keluarga kerajaan akan takut pada mereka. Selain itu, tanpa klan ini, keluarga kerajaan juga tidak akan dapat berkembang dengan lancar dan mantap. Klan Hu adalah klan terkenal di wilayah ini dan jelas merupakan klan yang kuat. Fakta bahwa Huiya bisa pergi ke Akademi Rahasia Surga bersama keluarga kerajaan untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertukaran membuktikan betapa kuatnya klan Hu saat ini. Keluarga kerajaan tidak sepenuhnya terdiri dari orang-orang mereka sendiri, mungkin orang-orang mereka sendiri hanya terdiri dari kurang dari sepertiga. Namun, sosok yang benar-benar kuat di dalamnya adalah orang-orang di antara keluarga kerajaan. Garis darah yang mengalir di dalam tubuh mereka mulia dan merupakan warisan yang kuat. Klan Hu tidak bisa dianggap sebagai klan terbaik, tetapi mereka hampir sampai. Jumlah klan yang mampu sepenuhnya menekan Hu klan dapat dihitung dengan 2 tangan. King Sui telah mengenal orang-orang ini karena dia telah diperkenalkan kepada mereka sebelumnya. Mereka adalah klan bangsawan di sekitar area ini. Ada klan aristokrat yang tak terhitung jumlahnya di kota kekaisaran. Klan-klan ini bergandengan tangan, membentuk tali. Jika tidak, mungkin saja mereka akan tersingkir. Klan aristokrat ini bekerja sama satu sama lain tetapi juga bersaing satu sama lain pada saat yang sama. Mungkin saja generasi sebelumnya adalah saingan satu sama lain sementara generasi saat ini bekerja sama satu sama lain. Generasi sebelumnya dapat bekerja sama satu sama lain sementara generasi saat ini juga berteman baik satu sama lain, dan juga akan bersaing dengan tuan muda dan wanita muda dari klan yang bersaing. Di antara kelompok Huiya, klan Hu dan klan Bei adalah yang paling kuat dalam kekuatan. Di antara klan Bei, ada seorang anak laki-laki bernama Bei Gele. Klan Hu dan klan Bei berhubungan baik satu sama lain dan bahkan dapat mempertimbangkan satu sama lain sebagai teman. Bei Gele dan Huiya memiliki usia yang hampir sama, hanya berpisah beberapa bulan. Jadi dia hanya bisa memanggil Huiya sebagai Sister Ya. Namun, kultivasinya sedikit lebih kuat dari Huiya. Mereka bukan dari cabang utama klan mereka tetapi yang termuda di antara generasi mereka. Bahkan jika mereka sangat berbakat, mereka masih terlalu muda untuk mempengaruhi aspirasi klan mereka untuk saat ini. Tetapi pada saat yang sama, tidak ada yang berani melakukan apapun kepada mereka, karena reputasi klan mereka. Saudara King, apa kultivasi Anda? Sister Ya tidak bisa berhenti memujimu. Bei Gele melirik King Sui dengan semangat di matanya,
tetapi King Sui tahu bahwa tidak ada kebencian di dalamnya. "Mengapa? Apakah Anda ingin mencoba melawan saya?" King Sui bertanya sambil tersenyum. King Sui sebenarnya tidak lebih tua darinya, tetapi dengan ketinggian wilayahnya, bahkan Huiya berpikir bahwa King Sui tidak semudah itu meskipun dia tidak benar-benar tampak tua baginya. Di antara klan besar di benua barat, beberapa generasi muda menikah sekitar 200 tahun, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka pasti perawan. Klan aristokrat bertunangan sangat awal. Beberapa dari mereka bisa bertunangan pada usia 20 atau bahkan 16 tahun. Pertunangan semacam ini bisa dianggap menikah dan mereka bisa hidup bersama. Pada dasarnya, jika klan cocok dalam hal status sosial, perceraian sangat tidak mungkin terjadi, kecuali pihak lain jauh lebih kuat daripada yang lain. Setelah anak-anak dari klan bangsawan menikah, mereka tidak melahirkan anak di usia yang terlalu dini. Tapi tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah pasangan suami yang lebih tua dan istri yang lebih muda. Meski sulit untuk hamil ketika seseorang menjadi lebih kuat, anak yang mereka lahirkan saat ini justru memiliki bakat yang di atas rata-rata. Begitulah kekuatan warisan klan. Aku sangat ingin, tapi saya punya hal lain yang saya ingin saudara King bantu kita lakukan sekarang. Hentikan. King Sui tidak datang jauh-jauh ke sini untuk membantu kami. Jika Anda melanjutkan ini, saya tidak akan mengizinkan Anda semua untuk mengikuti kami. Huiya berkata langsung, nada suaranya tidak menyisakan ruang untuk diskusi lebih lanjut sama sekali. King Sui tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa kemungkinan besar karena mereka memiliki beberapa konflik dengan anak-anak dari klan lain, dan Huiya dan yang lainnya mungkin berada dalam posisi yang rentan. Beigele menggelengkan kepalanya tanpa pilihan, tetapi King Sui hanya mengangguk padanya. Meski tidak ada yang dikatakan, Beigele masih tersenyum bahagia. Anggukan ini sebenarnya sudah berbicara sendiri. Memiliki satu orang lagi berarti mendapatkan kekuatan lain. Selain itu, dia merasa bahwa kekuatan King Sui bahkan lebih kuat daripada miliknya, meskipun itu hanya firasat. Menyebalkan sekali. Ketika King Sui mendengar suara Huiya, dia langsung memahaminya bersama dengan hampir 20 orang lainnya yang mengikuti mereka dari dekat. King Sui menggosok hidungnya. Dia mengalami hal seperti ini setelah bertemu dengan mereka. Huiya berhenti berjalan dan berbalik untuk memberi King Sui tatapan malu. "Kami sebenarnya sedang dalam perjalanan untuk melawan orang-orang itu hari ini ketika kami bertemu denganmu secara kebetulan. King Sui, tolong segera pergi. Aku akan pergi mencarimu sebentar lagi," ucap King Sui memandang Huiya dengan serius, dan menemukan bahwa tatapannya sangat tulus. Meskipun dia tampak sedikit menggoda, dia masih sangat serius. "Dengan hubunganmu dan Broter, apakah menurutmu aku bisa pergi begitu saja? Bisakah Anda menjelaskan kepada saya apa yang terjadi?" King Sui berkata sambil tersenyum. Orang yang memimpin mereka adalah Chen Fuding dari Chen klan mereka. Klan Chen dan klan saya memiliki level yang hampir sama. Chen Fuding menyukaiku, jadi dia meminta klannya datang ke klanku dengan sebuah lamaran pernikahan. Anda tahu bahwa saya tidak akan menyetujui hal ini. Selain itu orang-orang dari klan saya juga menyayangi saya, jadi kami menolak mereka dengan sopan. Meski begitu, tidak bisa dihindari bahwa ini seperti tamparan di wajah Chen Clan. Meskipun kami tidak bisa memperebutkan ini, hubungan antara klan kami pasti tidak akan baik. Chen Fuding juga menuduh saya mempermalukan klan mereka, jadi kami akan bertengkar setiap kali kami bertemu. Pada saat Huiya selesai berbicara, pihak lain telah muncul sekitar 5 meter dari mereka. King Sui memandang pria yang cukup tampan. Dia berdiri tegak dan tepat di seberang mereka. Kulitnya putih, dia memiliki hidung lurus dan sepasang mata cerah yang memiliki sedikit sifat hawa nafsu dan kejahatan di dalamnya. "Huiya, saya sudah bilang bahwa saya akan memukuli orang-orang Anda setiap kali saya melihat Anda. Saya ingin Anda tahu bahwa kehilangan seorang pria yang luar biasa seperti saya adalah kerugian terbesar Anda," ucap Chen Fuding dengan arogan.
Meskipun dia mengatakan itu dengan nada yang sangat serius, King Sui tidak bisa menahan tawanya dan langsung tertawa terbahak-bahak. "Saudara King, kamu juga berpikir itu lucu?" Bei Gele bertanya pada King Sui sambil tersenyum. "Ini tidak terlalu lucu, tapi pantas untuk keluar dari mulut orang idiot," ucap King Sui dengan nada serius. Pernyataan King Sui pasti memberikan kerusakan yang cukup. Wajah Chen Fuding, yang berdiri di seberang mereka, langsung berubah menjadi pucat saat dia melihat King Sui. Setelah memelototinya beberapa saat, dia memasang senyum palsu. "Kamu siapa? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak ikut campur," ucap King Sui tidak berharap pihak lain tetap berhati-hati. Meskipun dia sangat marah, dia menekan amarahnya daripada langsung menjadi hiruk-pikuk. Dia mengerti bahwa mungkin saja dia akan membayar harga yang mahal jika dia kasar dan terburu nafsu kepada seseorang tanpa mengenal mereka dengan baik. "Anda tidak harus peduli siapa saya. Tidakkah kamu pikir kamu idiot besar untuk mengatakan sesuatu dengan gagah seperti itu kepada seorang gadis? Apakah menurut Anda itu hal yang sangat mulia untuk dilakukan?" King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang seseorang yang begitu tidak tahu malu dan narsistik seperti dia. Melihat mereka mengerut adalah hal yang paling menyenangkan. Ini adalah masalah antara Hu Clan dan Chen Clan. Jika Anda berhenti melibatkan diri, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda karena telah mempermalukan saya sekarang. Jika tidak, Anda akan menyesali ini. Chen Fuding tidak mengatakan apapun terlalu berlebihan bahkan sampai saat ini. Dia hanya ingin melihat reaksi King Sui dan mencoba menyelidiki latar belakangnya pada saat yang bersamaan. Lagi pula, ada beberapa orang yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. "Kamu tidak bisa mempermalukan Chen Clan lebih dari ini. Bagi pria sepertimu yang setiap hari menemukan masalah dengan wanita lajang atas kemauanmu sendiri, tidakkah kau melihat betapa sesatnya dirimu? Tidakkah kamu menyadari bahwa semua orang menatapmu dengan menyedihkan? Kamu memang menyedihkan. Diam. Anda adalah orang yang menyedihkan. Saya Tuan Muda Chen Clan. Siapa yang berani bilang aku menyedihkan?" Chen Fuding berteriak keras, menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Pria yang benar-benar menyedihkan adalah orang yang tidak sadar bahwa mereka sedang dikasihani oleh orang lain. Itu bagian yang paling menyedihkan. Klan Chen memiliki begitu banyak putra, mengapa hanya Anda yang melakukan hal seperti ini? Itu karena dia, Chen Fuding tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan bahwa dia menolak pernikahan. "Kamu melakukan ini hanya karena dia tidak menerima lamaran pernikahan dari klanmu. Bukankah menurutmu kamu terlalu picik? Bagi Anda melakukan sesuatu seperti ini hanya karena seseorang tidak tertarik pada orang idiot seperti Anda hanya akan membuat orang lain berpikir bahwa Anda bahkan lebih menyedihkan. Lihatlah seniormu. Mereka tidak melakukan hal seperti ini karena mereka tahu orang lain hanya akan menganggap mereka menyedihkan. Mengapa tidak ada orang dari Hu Clan yang keluar saat Anda menggertak seorang gadis dari klan mereka seperti ini? Itu karena Hu Clan juga berpikir bahwa kamu menyedihkan. Meski ada pepatah yang mengatakan, pria menyedihkan pasti memiliki sesuatu untuk dibenci, pria menyedihkan pasti memiliki sisi yang menyedihkan juga. King Sui merasa bahwa dia seperti biksu Tang sekarang, tetapi dia melihat kilau keringat di dahi pihak lain meskipun faktanya sedang turun salju sekarang. "Apa aku menyedihkan? Apa aku sangat menyedihkan?" Chen Fuding tiba-tiba bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Laki-laki di dunia ini sebenarnya adalah chauvinis laki-laki. Pria selalu dianggap lebih unggul dari wanita. Hanya beberapa wanita kuat yang bisa lolos dari nasib ini, tetapi kemanapun mereka pergi, mereka akan menemukan diri mereka masih terjebak dalam hal ini pada akhirnya. Ketika orang-orang ini memikirkannya, mereka benar-benar menganggapnya sangat menyedihkan. Namun, target mereka tetap Huiya, jadi mereka semua saling memandang, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Huiya juga melihat King Sui dengan kaget. "Saya pikir Anda memiliki kultivasi yang cukup baik tetapi sepertinya mulut Anda lebih baik. Anda telah membuatnya gila hanya dengan berbicara."
Biasanya, kami yang jadi gila saat dia berbicara. Akan aneh bagi seorang wanita untuk tidak menjadi gila ketika mereka bertemu dengan seseorang yang tidak tahu malu seperti Chen Fuding. Dari kalimat pertama yang diucapkan Chen Fuding, sudah terbukti bahwa sifat tidak tahu malu dan narsisismenya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tuan Muda Chen, karena dia telah mengatakan bahwa kita menyedihkan, mengapa kita tidak memukulinya dan membiarkan dia menjadi orang yang menyedihkan? Seorang pemuda di belakang melangkah maju dan berbicara. Itulah yang ingin saya dengar. Akan lebih menyenangkan bagi kita semua menjadi menyedihkan bersama. Karena saya telah dikritik sebagai orang yang menyedihkan hari ini, hajar dia dan tunjukkan siapa yang menyedihkan. Ucap Chen Fuding menggertakkan giginya. Dia tidak keberatan disebut tidak tahu malu, narsistik atau semacamnya. Dia terlahir dengan perasaan superior, jadi dia tidak akan memperhatikan apa yang dikatakan orang lain tentang dia. Namun King Sui telah menghancurkan rasa superioritasnya dengan semua pembicaraan tentang bagaimana pria selalu dianggap lebih unggul daripada wanita sebelumnya. Tanpa rasa superioritas itu, rasanya seolah-olah dia berdiri di sini telanjang bulat sementara semua orang memperhatikannya. Itu bahkan membuatnya merasa kasihan pada dirinya sendiri. Namun, mereka hanya tahu tingkat menyedihkan berikutnya ketika mereka mulai bertarung. King Sui segera menggunakan energi rohnya untuk membatasi kecepatan dan reaksi pihak lain. Mereka langsung menderita hidung berdarah dan wajah bengkak setelah sekitar 10 orang Huiya naik untuk memukul mereka. Selama ini, selalu orang-orang Huiya yang dipukuli. Tapi kali ini, mereka menyadari bahwa lawan sebenarnya lemah dan jauh lebih rendah dari biasanya. Mereka melepaskan amarah karena mereka telah ditekan dalam jangka waktu yang lama, menempatkan Chen Fuding dan yang lainnya pada belas kasihan mereka. King Sui tidak ikut bertarung. Dia hanya menyaksikan bagaimana lawan dipukuli oleh hampir 10 orang Huiya sampai masing-masing dari mereka memiliki setidaknya beberapa tulang patah. Tidak ada yang akan mati dalam pertarungan seperti ini karena tujuan mereka adalah mempermalukan pihak lain. Mungkin itu karena mereka telah ditekan untuk waktu yang lama dan tidak tahu mengapa lawan memiliki daya tahan rendah hari ini, oleh karena itu lawan berakhir dengan beberapa patah tulang. Mereka terutama mengincar wajah lawan mereka dalam pertarungan ini. Tidak ada yang lebih baik daripada membiarkan mereka pergi dengan hidung berdarah dan wajah bengkak, terlihat seperti kepala babi. Akhirnya, Chen Fuding kabur bersama rakyatnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengerti bagaimana hasil hari ini berubah seperti ini. Bahkan Huiya tidak begitu mengerti, tetapi dia tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan King Sui. Terima kasih, King Sui. Huiya mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada King Sui. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Saya tidak melakukan apa-apa. King Sui tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu tidak mau mengakuinya, selama aku tahu apa yang terjadi di hatiku. Ayo, aku akan mentraktirmu anggur. Anggap saja sebagai pesta penyambutan untuk Anda. Huiya berkata dengan bangga. King Sui juga tidak menolaknya. Dia tidak mengenal siapapun di sini dan Huiya dianggap sebagai kenalan. Apalagi klannya sepertinya cukup kuat. Jika dia pergi bersamanya, dia mungkin akan mencari tahu tentang sekte teratai. Setidaknya akan ada beberapa petunjuk. Berpikir sampai titik ini, King Sui sedikit santai. Mereka menemukan sebuah restoran di dekatnya dan King Sui melihat bahwa mereka tampaknya sangat bersemangat. Mungkin itu karena kemenangan sebelumnya, jadi dia juga tidak ingin menjadi pengacau pesta. Saudara King, biarkan aku bersulang untukmu. Ucap Beigele dengan senang hati memegang cangkir anggurnya ke arah King Sui. Baik Huiya dan Beigele dapat menebak bahwa hasil hari ini adalah karena bantuan King Sui di latar belakang. Sisanya bisa menebaknya, tetapi mereka tidak benar-benar memikirkannya dengan cermat. Sister Ya, saya ingin mendapatkan informasi dari Anda. King Sui bertanya pada Huiya sambil makan. Apa itu? Tidak perlu bersikap sopan. Kamu tahu sekte Lotus? King Sui memikirkannya setelah berpikir.
Dia cukup kuat sekarang, jadi tentu saja dia tidak perlu khawatir tentang beberapa masalah lain. Sekte teratai. Huiya memandang King Sui dengan alisnya terkatup rapat. Tepat sekali. Meskipun King Sui melihat kerutan Huiya, dia masih memiliki firasat bahwa dia akan tahu sesuatu tentang itu. Sekte Lotus adalah tanah suci dari dinasti kekuatan ilahi. Meskipun itu tidak tampak seperti keberadaan kekuatan kelas 4, mereka telah berdiri sendiri selama ini. Tapi menurut legenda, kekuatan mereka tidak kalah dengan kekuatan dinasti kelas 4. Ucap Huiya memandang King Sui. King Sui sedikit terkejut namun mengira itu normal pada saat bersamaan. Dia telah mendengar tentang beberapa kekuatan tersembunyi di benua Kerbau Barat dan kekuatan rumor mereka tidak akurat karena informasi itu sudah ketinggalan zaman sejak bertahun-tahun yang lalu. Saya datang ke dinasti kekuatan ilahi kali ini karena saya ingin menemukan seseorang di sekte teratai. Ucap King Sui menjelaskan tujuannya datang ke sini. Sekte teratai benar-benar terdiri dari wanita yang menjauhkan diri dari urusan duniawi. Ucap Huiya memandang King Sui dengan curiga. Bukannya dia mencurigai King Sui, dia hanya bertanya-tanya siapa yang dia cari. Apakah kamu akrab dengan sekte Lotus? Adikku adalah bagian dari sekte teratai, jadi aku tahu sedikit tentang mereka. Huiya sedikit bangga pada dirinya sendiri karena mengatakan itu. Terbukti bahwa sekte Lotus berada pada posisi yang cukup layak di antara dinasti kekuatan ilahi. Oh, itu lebih baik. Apakah Anda tahu lokasi sekte teratai? Tanya King Sui. Bukan saya. Huiya menggelengkan kepalanya sebelum berbicara lagi. Saya mendengar bahwa sekte teratai memiliki banyak anggota, namun tidak banyak yang tahu tentang keberadaan sekte teratai. Apa kamu bisa menghubungi kakak perempuanmu? King Sui sedikit suram, tapi karena saudara perempuannya berasal dari sekte teratai, segalanya akan lebih mudah baginya. Saudari adalah orang yang menghubungi kita, tidak ada dari kita yang bisa menghubunginya. Huiya sedikit sedih ketika dia menjelaskan ini. Apakah dia akan kembali dalam waktu dekat? King Sui menyadari bahwa segala sesuatunya mungkin tidak berjalan semudah yang dia pikirkan. Dia biasanya kembali pada akhir tahun, tapi terkadang dia tidak kembali sama sekali. Sekarang sudah musim dingin, kenapa kamu tidak datang ke tempatku dan menunggu dia kembali? Huiya menawarkan setelah berpikir sejenak. King Sui juga tidak memiliki ide yang lebih baik saat ini. Kakak perempuan Huiya berasal dari sekte teratai. Meski begitu, Huiya bahkan tidak tahu banyak tentang lokasi sekte teratai apalagi yang lain. Kalau begitu, aku akan memikirkan hal lain. Aku akan mengunjungimu di akhir tahun. Kalau begitu, kamu masih perlu datang ke tempatku agar lain kali kamu tahu bagaimana menuju ke sana. Saya akan memperkenalkan Anda ke klan saya, orang-orang di klan saya sangat menyambut tamu. Huiya berkata dengan senang hati. King Sui tidak menolak kali ini. Beigele dan yang lainnya sudah pergi sehingga King Sui dan Huiya berjalan menuju kediaman Hu. Klan Hu adalah klan utama di daerah ini dan memiliki cukup banyak master negara di antara mereka. King Sui mengetahui semua ini melalui Huiya. Dalam klan besar ini, tidak terlalu sulit untuk mencapai tingkat master negara, namun hanya segelintir anak yang mampu mencapainya. Namun, dari master negara tingkat 4 dan seterusnya, efek warisan klan akan sangat berkurang dan peningkatan tidak akan secepat sebelumnya dan bahkan mungkin terhenti. Titik awal dari master negara kelas 4 adalah rentang pemisah yang besar, diikuti oleh 2000 matahari, 3000 matahari, dan 4000 matahari. 3000 matahari sendiri sudah merupakan tahap yang menantang. Sangat sulit untuk melakukan terobosan setelah mencapai 3000 matahari. Huiya membawa King Sui kembali ke klan langsungnya. Klan Hu adalah klan besar karena ada terlalu banyak orang di dalamnya. Huiya adalah yang termuda di keluarganya. Ayahnya tidak terlalu tua dan merupakan pria yang berbudi luhur. Meskipun dia tidak tinggi dan kekar, dia dipenuhi dengan energi vital yang mirip dengan energi alam pada dirinya. Tidak hanya itu,
dia juga memiliki kekuatan yang layak hampir 2000 matahari. Orang tua itu sangat sopan. Dia tampaknya sangat menyayangi putri bungsunya. Dengan Huiya di sampingnya, mereka tidak tampak kaku seperti klan aristokrat lainnya. Pasangan ayah dan anak itu rukun. Huiya seperti gadis kecil baginya. Ini membuat King Sui memiliki kesan yang luar biasa pada lelaki tua itu. Kamu adalah teman gadis kecil, maka itu berarti kamu adalah bagian dari kami. Anggap saja seperti di rumah sendiri, tidak perlu malu jika butuh sesuatu. Orang tua itu berkata dengan hangat. Terima kasih paman. Tidak lama setelah itu, King Sui juga mengenal beberapa saudara kandung Huiya. Ini semua adalah saudara tirinya dari ibu yang berbeda dan kebanyakan dari mereka telah menikah dan memiliki karir yang mapan. Saudara laki-laki ketiga Huiya dan saudara perempuan keempat meninggalkan kesan terdalam tentang King Sui. King Sui memiliki ingatan yang baik sehingga dia sudah berhasil mengingat nama mereka setelah Huiya membuat perkenalan dengannya. Hu Yekong dan Hu Yimin keduanya dapat dianggap memiliki tubuh yang langka, tubuh tembaga dan tubuh bayangan, di mana yang pertama cocok untuk pelatihan fisik dan yang terakhir untuk pelatihan kecepatan. Sayang sekali mereka belum memanfaatkan potensi mereka. Datang, duduklah dengan semua orang, King Sui. Mari kita minum teh, ucap seorang pria kurus dan tinggi mengundang King Sui untuk duduk. Dia adalah saudara keenam Huiya, Huye Feng. Maaf sudah mengganggu. King Sui, kamu tidak harus bersikap sopan, itu hanya berarti kamu meremehkan kami. Ucap Huye Kong tertawa. Benar, King Sui. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Sister Min. Ucap Hu Yimin juga memandang King Sui dengan rasa ingin tahu. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengetahui potensi pemuda ini. Bahkan jika mereka melihatnya pada pandangan pertama, ada sesuatu yang masih terasa aneh. Baiklah, aku akan melakukan itu. Tolong jaga aku mulai sekarang, Sister Min. Ucap King Sui tersenyum pada wanita gemuk dan muda yang sudah menikah. Suasana di sekitar mereka menjadi cerah dengan percakapan mereka. Brother dan Sister, apakah Anda semua tahu apakah Sister Qian akan kembali untuk tahun baru tahun ini? Huiya bertanya pada saudara laki-laki dan perempuannya. Mengapa? Apakah kamu merindukannya? King Sui ingin menemukan seseorang di sekte teratai, tapi kami tidak tahu di mana sekte teratai. Huiya membantu King Sui menjelaskan situasinya. Kami juga tidak terlalu yakin apakah Qianer akan kembali, tapi aku bisa membawamu menemui seseorang. Dia tahu keberadaan sekte teratai. Namun, saya tidak dapat memastikan apakah dia bersedia berbagi informasi dengan Anda karena dia bahkan tidak akan memberitahu saya di mana itu. Rupanya, ini adalah aturan. Ucap Hu Yimin setelah berpikir sejenak. Seperti yang diharapkan, ada kekuatan dalam jumlah. Selain itu, klan Hu juga merupakan klan yang berpengaruh sehingga ini akan lebih mudah bagi mereka. Oh, jadi Sister Min mengenal seseorang dari sekte teratai. Itu keren. King Sui cukup bersemangat di dalam hatinya. Ya, saya tahu, tapi teman saya ini agak eksentrik, jadi tingkat keberhasilannya akan sangat tipis. Hu Yimin berkata setelah merenung sejenak. Eksentrik. King Sui sedikit tersesat. Meridian di tungkai bawahnya rusak dan mati dan dia meninggalkan sekte teratai. Oh iya, dia adalah putri tertua dari klan Biwu dari dinasti kekuatan ilahi di generasinya. Bakatnya tak tertandingi. Sayang sekali tidak ada pil obat yang ditemukan untuk mengembalikan kakinya ke keadaan semula, dan itu menyebabkan perubahan besar dalam kepribadiannya. Dia sudah mengetahui klan Biwu ketika dia berada di Akademi Rahasia Surga karena selain dari keluarga kerajaan, klan Biwu dikabarkan sebagai yang paling kuat di antara dinasti kekuatan ilahi. Tapi tidak perlu heran karena King Sui telah melihat Akademi Rahasia Surga yang keberadaannya sama kuatnya dengan dinasti kekuatan ilahi. Namun, sekarang dia ingin menemukan seseorang di Sekte Lotus, dia perlu seseorang untuk membimbingnya. Kalau tidak, dia tidak akan melihat siapapun. Bolehkah aku melihatnya? Aku tahu sedikit tentang seni penyembuhan.
Mungkin aku bisa memperbaikinya, King Sui berkata setelah merenung sejenak. Klan Diwu telah memberinya pil obat yang dibuat untuk tulang orang mati yang hidup. Meski begitu, itu hanya membuatnya bisa berjalan seperti orang normal. Origin Qi tidak bisa masuk ke meridiannya sama sekali. Hu Yimin menghela nafas. Dia tidak secara langsung berkomentar apapun tentang keahlian medis King Sui, tetapi dia telah menyatakan bahwa bahkan pil obat yang terbuat dari tulang orang mati tidak dapat sepenuhnya menyembuhkannya. King Sui juga benar-benar bingung. Pil obat yang terbuat dari tulang orang mati pasti bisa menyembuhkannya. Dagingnya, tulangnya, garis meridian antara daging dan tulangnya, pembuluh darah dan sisanya harus diregenerasi. Bahkan jika dia kehilangan kedua kakinya, mereka juga bisa tumbuh kembali. Mungkinkah karena dia masih memiliki kakinya, jadi efek pil obat ini sangat berkurang? King Sui tidak bisa benar-benar membungkus kepalanya dengan ini. Jadi kakinya tidak akan beregenerasi jika masih ada. Apakah dia seharusnya mengamputasi mereka sebelum meminum pil? Kapan waktu yang tepat bagi Sister Min untuk membawa saya bertemu dengan teman Anda ini? King Sui tidak lagi menyebutkan apapun tentang menyembuhkan temannya itu. Kalau begitu, mari kita buat besok. Aku akan membawamu ke sana sehingga kamu bisa mencobanya. Kamu harus istirahat dengan baik di sini. Hu Yimin menjawab setelah beberapa saat mempertimbangkan. Baik, oh benar, Suster Min. Saya menduga bahwa kekuatan Anda terletak pada kecepatan Anda. Ucap King Sui tersenyum. Oh, jadi kamu bisa tahu. Suster memiliki tubuh bayangan yang langka. Sayang sekali kemampuan pentingnya belum terbangun. Jika Anda tertarik, saya dapat membantu Anda meningkatkan kecepatan Anda berkali-kali lipat dan mungkin itu akan meningkat lebih banyak lagi seiring berjalannya waktu. King Sui ingin membantunya. Dengan begitu, dia punya teman lain di sini. Setiap orang sebenarnya mendambakan banyak teman. Alasan lainnya adalah bahwa dia ingin dia tahu lebih banyak tentang kemampuannya sehingga mungkin besok, keadaan tidak akan terlalu buruk sehingga mereka tidak akan menemukan pintu tertutup bagi mereka. King Sui, kamu benar-benar sesuatu yang bisa dikatakan tentang konstitusiku. Saya lebih baik dari siapapun dalam hal teknik yang berhubungan dengan kecepatan. Kakek telah memberitahuku bahwa aku memiliki tubuh bayangan. Sayang sekali saya tidak dapat mengungkapkan efek sebenarnya dari tubuh bayangan ini. Aku berharap itu tiba-tiba terbangun suatu hari nanti. Dapatkah Anda benar-benar membantu saya mencapai ini? Hu Yimin memandang King Sui dengan penuh semangat. Tentu saja, kita adalah teman, tentu saja, saya akan bersedia dan sangat senang bisa membantu Anda. Juga, untuk saudara ketiga, saya dapat membantunya berubah menjadi dinding tembaga yang tidak bisa ditembus. Ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajah Hu Yekong. Karena King Sui menyebutkan tentang dinding tembaga yang tidak bisa ditembus, dia mungkin bisa mengetahui konstitusinya juga. Klan mereka memiliki harapan yang sangat tinggi untuk dia dan Hu Yimin. Mereka selalu berharap bahwa keduanya suatu hari nanti bisa membangkitkan kemampuan kuat tubuh mereka. Masalah ini terus mengganggu mereka. Mereka selalu berharap untuk dibangunkan. Bakat seperti itu sudah muncul sebelum kebangkitan, jadi jika kebangkitan itu terjadi, manfaat yang mereka terima pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Apakah itu mungkin? Hu Yezong memandang King Sui dengan sangat antisipasi. Aku baru bisa tahu setelah hari ini, kamu harus percaya padaku. Saya dapat membantu Anda sekarang. King Sui tersenyum dan berkata, tentu saja aku bisa mempercayaimu. Jika memungkinkan sekarang, saya ingin mencobanya segera. Hu Yezong berkata, tidak bisa menunggu. Baiklah, kalau begitu kita bisa segera mulai. Duduklah dengan bersila, fokuslah pada dantian Anda. Jangan memikirkan hal lain. King Sui tersenyum dan mengeluarkan sekotak jarum emas. Bagi King Sui, merangsang potensi dalam tubuh seseorang adalah hal yang mudah. Tidak banyak. Dalam waktu sekitar setengah jam, dia berhasil mencapai sesuatu yang tampaknya sangat sulit. Untuk membangkitkan kesadaran mereka,
mereka meminum cukup banyak pil obat yang meningkatkan potensi seseorang. Namun, sangat disayangkan bahwa kebangkitan tidak terjadi bahkan sampai sekarang. Tetapi sekarang, mereka hampir tidak percaya bahwa itu berhasil datang dengan begitu mudah dalam waktu sesingkat itu. Hari ini, saya hanya bisa bangun sekitar sepertiga. Namun, tak perlu khawatir. Di waktu berikutnya, kebangkitan penuh akan selesai. King Sui tersenyum dan menyimpan jarum emas itu. Bahkan tanpa kata-kata King Sui, Huizong sudah bisa merasakannya. Dalam waktu sesingkat itu, kemampuannya telah meningkat berkali-kali lipat. Area yang meningkat lebih banyak adalah ketangguhan tubuhnya. Dia merasa seolah-olah dia seperti dinding logam. Aura yang dia pancarkan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Luar biasa, ini terlalu luar biasa. Huizong meraih tangan King Sui dan berkata dengan gelisah, bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Kakak ketiga, jika Anda tidak memiliki apa-apa lagi, bisakah Anda memberi jalan? Giliranku berikutnya, ucap Huimin sangat gelisah. Karena dia memiliki tubuh bayangan, dia bisa meningkatkan kecepatannya. Baginya, kecepatan lebih penting daripada kekuatan. Oleh karena itu, dia lebih gelisah dari siapapun sekarang. Terlepas dari apakah itu pria atau wanita, pengejaran kekuasaan tidak ada habisnya. Saat ini, King Sui membantu mereka, serta membantu dirinya sendiri. Dia ingin perlahan-lahan membangun pengaruhnya di benua Kerbau Barat. Tempat-tempat di benua Kerbau Barat tidak memiliki hubungan kompetitif karena kebanyakan dari mereka hampir tidak dapat menangani wilayah mereka sendiri. Jika ada persaingan, itu karena reputasi mereka. Ini juga hal-hal yang orang tua dari Akademi Rahasia Surga katakan padanya. Oleh karena itu, jika ada seseorang dari benua Barat Kerbau yang menjadi kelas 5 atau lebih tinggi, maka bukanlah hal yang buruk bagi orang itu untuk memerintah seluruh benua Barat. Jika tidak ada yang bisa mempersatukan mereka, maka itu akan menjadi hubungan kerjasama. Tentu saja, harus ada persaingan tetapi tidak sampai pada titik di mana mereka akan saling membasmi. Ini karena tidak ada yang bisa menanggung tingkat kerusakan itu. Ketika King Sui melakukan akupuntur pada mereka, itu melalui pakaian mereka. Namun pakaiannya harus tipis. Ketika potensi Huimin dirangsang, aura yang sangat kuat seperti semburan angin mengalir. Aura aktif mengubah watak Huimin sepenuhnya. Terima kasih, King Sui, ucap Huimin memeluk King Sui. Saat ini, semua orang merasa bahwa pemuda ini tidak sederhana. Sesuatu yang bisa membuat klan mereka tidak berdaya diselesaikan oleh King Sui dalam waktu sedikit lebih dari 1 jam. Tidak perlu sungkan denganku. Sister Min, Anda dan kakak ketiga harus pergi dan menstabilkan kekuatan kalian. Efeknya seharusnya sangat bagus, ucap King Sui mengeluarkan 2 botol yang berisi pil pemeliharaan konstitusi dan menyerahkannya kepada mereka. Karena dia memutuskan untuk membantu mereka, dia harus melihatnya sampai akhir. Constitution Nurturing Pills bukanlah sesuatu yang sangat berharga juga. Keesokan harinya, setelah sarapan, King Sui mengikuti Huimin untuk menuju ke klan Diwu. Klan Diwu juga berada di kota kekaisaran, tetapi lebih ke dalam dibandingkan dengan klan Hu. Semakin jauh sebuah klan berada, semakin kuat klan mereka. Saat ini, Huimin seperti orang baru. Namun, King Sui merasa bahwa dia sangat baik padanya, seperti bagaimana seorang kakak perempuan memperlakukan adik laki-lakinya. Dia tahu bahwa itu adalah perasaan yang dia rasakan dengan tulus dari lubuk hatinya. Saat ini, saya yakin Anda akan bisa merawatnya. Huiya berkata kepada King Sui dengan penuh semangat. Mereka berada di Blue Hawk milik Huiya karena mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan yang relatif cepat. Kamu begitu percaya padaku? King Sui bertanya dengan sopan. Dia juga percaya diri pada dirinya sendiri, tetapi seseorang tidak boleh membuatnya terlalu absolut. Akan menjadi canggung jika dia akhirnya tidak bisa memperlakukan orang tersebut. Ya, aku sangat percaya padamu. Sekarang, tidak peduli apa yang Anda katakan, saya akan merasa bahwa itu adalah kebenaran.
Sister Min, itu tidak akan berhasil. Anda akan tertipu dengan sangat mudah seperti ini. Ucap King Sui tersenyum. Apakah kamu meremehkanku? Mataku masih sangat cerah. Hu Yimin berbicara dengan percaya diri. Saat mereka mengobrol, mereka sampai di tempat yang relatif terpencil. Bangunan-bangunan di sini sepertinya tidak banyak, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dimengerti King Sui. Benar, seseorang dari klan Diwu seharusnya tidak tinggal di tempat seperti ini. Seolah dia tahu apa yang sedang dipikirkan King Sui, Hu Yimin tersenyum dan berkata, temanku bersikeras untuk tinggal di sini. Pada saat dia mengatakan itu, mereka sudah sampai di manor yang paling tenang. Ada banyak bunga di sekitar dan tempat itu dipenuhi dengan wangi anggrek. Ada lebih banyak anggrek daripada tanaman lain di halaman, dan ada berbagai macam warna. Dua pelayan berdiri di depan pintu, dan mereka berdua adalah pembudidaya. Yang mengherankan King Sui adalah bahwa tidak satu pun dari kedua wanita itu yang lemah. Mereka bahkan bisa dikatakan sangat kuat. Namun, memikirkan bagaimana mereka berasal dari klan Diwu, itu tampak sangat normal. Untuk master tingkat 4 negara bagian untuk menjadi penjaga di sini, itu benar-benar investasi yang bagus. Berhenti di sana. Pelayan di sebelah kanan dengan dingin berteriak untuk menghentikan King Sui dan Hu Yimin. Saya, Hu Yimin. Saya datang ke sini sebelumnya. Hu Yimin dengan cepat berkata, kamu bisa masuk, tapi dia tidak bisa. Pembantu itu terus berkata. Hu Yimin tidak bersikeras dan berkata kepada King Sui sambil tersenyum, tunggu di sini sebentar, aku akan menjemputmu nanti. King Sui mengangguk dan memperhatikan saat Hu Yimin masuk. Setelah 15 menit berlalu, Hu Yimin akhirnya keluar. Dia menunjukkan token di tangannya dan kemudian melambai ke arah King Sui. King Sui dengan cepat masuk. Tempatnya tidak terlalu besar, tetapi ada banyak petak bunga di halaman. Ada aroma misterius di udara. Anggrek vitalitas, kata King Sui saat melihat beberapa anggrek yang tampak misterius di halaman dengan ekspresi aneh. Anggrek vitalitas apa? Untuk berpikir bahwa Anda bisa mengenali anggrek vitalitas. Sebelum King Sui bisa mengatakan apapun, suara serak tapi menyenangkan dengan sedikit kedinginan terdengar. King Sui berbalik dan melihat seorang wanita dengan pakaian longgar saat dia berdiri agak jauh. Meskipun wanita itu sangat cantik, dia terlihat sangat berbeda dari putri tertua. Namun, wanita ini memiliki watak unik yang tidak akan kalah melawan putri tertua. Itu membuat daya tariknya meningkat berkali-kali lipat. Daya tarik seperti itu memberi seseorang rasa antisipasi, atau ketika seseorang memandangnya, mereka ingin melihatnya setiap tindakan dan bahkan ingin mendengarnya berbicara. Itu adalah pesona yang luar biasa. Rambut indahnya diikat dan dia memancarkan perasaan tenang dan bermartabat. Namun, King Sui menyadari bahwa wanita itu tampak sedikit sakit-sakitan. Anggrek vitalitas adalah sejenis ramuan obat misterius. Satu tangkai saja tidak berpengaruh. Begitu pula dengan 10 batang. Jika masih tumbuh, hanya 99 batang yang dapat memancarkan vitalitas misterius yang dapat mencegah penurunan vitalitas seseorang sampai tingkat tertentu. King Sui tidak menyangka bahwa mereka juga disebut anggrek vitalitas di dunia ini. Adapun efeknya, tentu saja King Sui mengetahuinya dengan baik. Wanita itu tidak menunjukkan perubahan apapun. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan King Sui bisa mencium aroma anggrek samar yang datang darinya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.